hadapan Allah kita dengan sukacita. Nikmati kebaikan demi kebaikannya. Let's go. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Shalom, puji Tuhan. Kita masuki di hari terakhir di penghujung tahun ini, 31 Desember 2020. Bagaimana Mam suasana di akhir tahun ini? Ya, luar biasa. Kita sungguh sangat mengucap syukur ya, karena kita sampai di akhir tahun ini dengan suatu pengalaman iman yang luar biasa pastinya ya. Puji nama Tuhan. Dan ibadah kita di penghujung tahun ini, apa rangkaian ibadah kita di penghujung tahun ini? Apa yang berbeda, apa yang menjadi ciri khas di ibadah akhir tahun ini? Ya, ada sedikit, biasanya kita di akhir tahun memang ada perjamuan kudus, tapi untuk info sekarang kita akan mengadakan perjamuan kudus sebelum firman Tuhan. Ya, jadi kita akan mengadakan perjamuan kudus untuk mengingat akan kasih Tuhan, akan korban Kristus yang membuat kita ada sebagaimana kita ada. Kita ada semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi yang di rumah silakan mempersiapkan anggur ataupun sirup ataupun teh dan juga roti. Kalaupun tidak ada crackers, silakan dipersiapkan karena kita akan memasuki perjamuan kudus agak lebih awal lagi. Jadi supaya semua mempersiapkan semuanya sejak sekarang. Jadi sebelum khotbah kita akan menerima perjamuan kudus. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya rangkaian ibadah Christmas season di bulan Desember dengan begitu banyak kesaksian-kesaksian dari teman-teman kita pasti memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari sekarang kita undang semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa sebelum memulai ibadah ini. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Kalau saat ini menjelang kami menutup tahun 2020, kami mengucap syukur kalau kami diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan sukacita, damai sejahtera senantiasa dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya kami mau menutup tahun ini Tuhan. Beberapa jam ke depan kami akan menutup tahun ini. Dan kami tetap mengucap syukur bahwa Engkau sungguh amat sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua yang sudah Tuhan perbuat. Di mana kami mengalami berbagai-bagai pengalaman iman kembali. Kami mengecap kebaikan Tuhan kembali Tuhan. Di dalam sepanjang tahun ini. Mungkin banyak yang berkata tahun ini adalah tahun yang sangat susah. Tapi kami percaya ada kekuatan, ada tangan Tuhan yang selalu menopang kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah penutupan tahun 2020 ini dengan ucapan syukur. Mari Tuhan Yesus Engkau pakai kami semua Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang penuh, yang baru dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Dave di dalam memimpin puji-pujian, juga dengan timnya Sandy, Stanley, Tuhan Yesus memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu juga di dalam menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus Engkau yang memberkati. Berkati kami semua Tuhan, yang mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kaleidoskop GBI Ebenezer tahun 2020. Dalam tahun 2020 ini, kegiatan dan pelayanan di gedung gereja dilangsungkan mulai bulan Januari dan hanya sampai pertengahan bulan Maret. Dari akhir Maret sampai dengan Desember ini, ibadah dilaksanakan secara online oleh gembala sidang dan tim pelayan Tuhan. Sesuai dengan petunjuk dari pemerintah sehubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19.
Berikut cuplikan yang dapat kami sajikan tentang pelayanan dan kegiatan di bulan Januari sampai dengan pertengahan Maret 2020. Selanjutnya dari akhir Maret sampai Desember ini, berikut kegiatan dan pelayanan dari GBI Ebenezer yang dilaksanakan secara online. Dan di bulan yang spesial yaitu bulan Desember, GBI Ebenezer mengadakan Christmas Season dengan tema Immanuel. Perjalanan GBI Ebenezer sepanjang tahun 2020. Sampai jumpa di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, shalom saudaraku. Saya menyapa saudara dengan penuh sukacita. Para nikmati kebaikan Tuhan lewat ibadah kita di hari ini. Haleluya. Angkat suaramu. Oh yeah. Kami bersyukur. Oh. Bersama-sama naikkan pujian ini. Are you ready? Come on. Dengan sukacita. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tak akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya. Nyanyikan pujian ini bersama, mari. Dengan ucapan syukurmu. Oh yeah. Katakan jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tak akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Oh, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Kemenangan di dalam kasih Kristus. Haleluya. Oh, 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 yeah, yeah. Thank you Lord, thank you Lord. Hey. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Tahukah saudara bahwa hari esok kita penuh dengan kemenangan? Sebab kita punya Allah yang setia, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang dahsyat. Sumber kekuatanmu, sumber kekuatanku, sumber kekuatan kita. Naikkan pujian dengan ucapan syukurmu. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Oh yeah, oh yeah. Mari yang percaya akan suaramu dan katakan pujian ini sekali lagi. Katakan anak Allah, anak Allah. Katakan Yesus namanya, come on. Oh Yesus namanya, menyembuhkan. Katakan menyucikan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku,
kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sama-sama katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, hidupku berarti anak Allah. Come on. Yesus namanya menyembuhkan, oh menyucikan, bahkan mati. Tebus dosa saudara dan saya, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Haleluya, come on. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Katakan, ada hari esok. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, ada hari esok. Katakan, oh haleluya. Oh, sebab Dia hidup. Amin. Ku tak gentar, oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, Dia hidup dalammu dan dalamku. Oh yeah. Hari esok penuh dengan kemenangan. Mari yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Let's go, let's go. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus dengan doa. Bapa, kami berdoa supaya hati kami dipersiapkan oleh Roh Kudus untuk menerima perjamuan kudus di hari terakhir di tahun ini Tuhan. Kami mensyukuri kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang mempersiapkan perjamuan kudus. Tuhan, kuduskan roti dan anggur perjamuan kudus supaya dipakai Tuhan untuk menguatkan iman kami. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib. Oleh darah Yesus Kristus kami telah dikuduskan. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, angkat tanganmu dengan ucapan syukurmu. Mari katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan
yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru di dalam-Mu. Engkau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Oh, sepenuhnya kami milik-Mu Bapa. Oh, terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat karya salib-Mu. Kau layakkan kami, Kau tebus dosa kami. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik. Untuk selama-lamanya kasih setia-Mu di dalam hidupku. Oh, thank you Lord. Oh. Mari jemaat Tuhan, kita angkat roti di tangan-tangan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih dalam Tuhan, bukankah ketika kita makan dalam perjamuan kudus di ibadat di tutup tahun ini, di hari terakhir di tahun 2020, berarti saudara dan saya beroleh kesempatan kembali bersekutu dengan tubuh Kristus, dan di dalam anugerahnya saudara yang percaya katakan amin. Saudara, apakah saudara percaya karena tubuh Kristus yang terpecah-pecah di atas kayu salib, kita mendapatkan pengampunan dosa dan memiliki hidup yang kekal? Saudara yang percaya katakan amin. Mari kita mengucap syukur sesaat untuk tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, angkat cawan dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah ketika kita minumnya dalam perjamuan kudus di ibadah tutup tahun di hari terakhir di tahun 2020, berarti saudara dan saya beroleh kesempatan kembali bersekutu dengan darah Kristus, dan di dalam anugerahnya saudara yang percaya katakan amin. Saudaraku, apakah saudara percaya karena darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, seluruh dosa kita dihapuskan, seluruh dosa kita telah disucikan sehingga kita menjadi ahli waris dari kerajaan sorga? Saudara yang percaya katakan amin. Mari kita mengucap syukur saat untuk darah Kristus. Terima kasih Tuhan.
Mari kita minumnya bersama-sama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Angkat tangan saudara sebagai tanda saudara bersyukur karena tubuh dan darah Kristus telah menebus dosa kita. Karena korban Tuhan Yesus kita ada sampai hari ini, sampai di hari terakhir di penghujung tahun ini. Kita bersyukur untuk kuasa darah Tuhan Yesus yang telah menyucikan kita. Sehingga kita percaya kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Sekalipun kami harus lewati lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Sebab tangan yang kuat itu menopang kami. Kami aman dalam perlindungan-Mu Bapa. Thank you Jesus, thank you Lord. Mari saudaraku mengucap syukur lewat pujian ini. Angkat suaramu, nyatakan kebaikan-Mu. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Kami hidup dalam kemenangan-Mu. Angkat kedua tanganmu, mari bersama bersyukur. Katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Oh,
Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Thank you, Lord. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya firman Tuhan berbicara buat kami, supaya kami masuki tahun yang baru dengan satu keyakinan dan percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang Immanuel, Allah yang beserta dalam kehidupan kami. Kami percayakan firman Tuhan yang menjadi pelita, menjadi pedoman buat hidup kami. Walaupun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan, tapi kami percaya, kami yakin akan firman Tuhan yang selalu digenapi dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami supaya setiap kata, kalimat firman Tuhan berbicara khusus, menguatkan kami, menyembuhkan kami, membebaskan kami, memberikan kami punya pengharapan yang kuat dalam Engkau Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Silakan duduk sekalian. Di penghujung tahun ini saya akan share firman Tuhan yang berjudul Walk with God in 2020. Berjalan bersama dengan Allah di tahun 2021. Saya bacakan firman Tuhan dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-8 berkata, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kita yang berbahagia adalah kita yang selalu merenungkan firman Tuhan, yang percaya akan firman Tuhan, yang hidup betul firman Tuhan, dan kita selalu dikuasai oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, tahun 2020 adalah tahun sangat berbeda. Kita semua pasti setuju, ini tahun adalah tahun yang sangat-sangat unik dan luar biasa. Saudara-saudara, kalau saya boleh flashback kembali, apa yang membuat tahun 2020 menjadi tahun yang sangat berbeda, sangat unik, sangat luar biasa. Karena pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden kita Bapak Joko Widodo mengumumkan ada 2 kasus positif COVID-19. Ini dimulai 2 Maret. 2 Maret katanya ada 2 kasus positif COVID-19. Dan saya ingat waktu itu saudara, itu diumumkan kalau nggak salah hari Senin. Hari Senin tiba-tiba semua orang jadi panik. Panic buying, rame-rame semua ke mall, rame-rame ke supermarket, beli barang-barang saudara. Tetapi apa yang terjadi saudara, ternyata hal tersebut berkelanjutan seperti snowball, seperti bola salju. Karena tanggal 11 Maret, Badan Kesehatan Dunia yang namanya WHO mengumumkan bahwa COVID-19 itu sebagai pandemik dunia. Saudara-saudara, seumur hidup saya tidak pernah mengalami pandemik, tapi di tahun ini saya mengalaminya saudara, ketika seluruh dunia mengalami, orang bilang lockdown. Kita mengenal istilah PSBB. Dan saudara, pertengahan Maret diterapkan work from home. Kita semua bekerja dari rumah, kita belajar di rumah, dan juga kita beribadah di rumah. Seingat saya pada waktu itu saudara, di bulan Maret pertengahan kita sudah mulai live streaming. Dan saya cuma berpikir cuma 2 minggu. 2 minggu, saya pikir cuma 2 minggu. Dan ternyata apa yang saya pikirkan tidak demikian. Sampai saat ini saudara, kita masih ibadah secara online atau live streaming. Saudara, tanggal 13 April pemerintah menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Dan mulai ada yang namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dan kita semua saudara mengalami yang namanya krisis, masalah, pergumulan, kesulitan. Ekonomi kita saudara mulai mengalami gangguan. Dan 1 Juni saudara mulai ada yang namanya masa kenormalan baru atau orang bilang new normal. Mulai disebut yang namanya adaptasi yang baru. Dan kita masukin transisi PSBB pada tanggal 4 Juni. Itu pun juga saya berpikir, aduh dikit lagi kita akan kembali kepada kehidupan normal. Karena ada yang namanya new normal. Tetapi ternyata keadaannya tidak demikian saudara. Tanggal 5 Agustus pemerintah mengumumkan satu sanksi yang lebih keras lagi karena angka penularan COVID makin naik di Indonesia. Siapa yang melanggar protokol kesehatan kena hukuman, sapu jalanan. Bahkan saudara lihat itu gambarnya, ada yang justru push up karena kena hukuman melanggar PSBB. Saudara, 23 November kasus COVID makin bertambah. Dan ternyata tembus sampai 500.000 di Indonesia.
4 Desember saudara, Pemprov DKI menyatakan kasus tertinggi harian COVID-19 mencapai 1032 kasus. Ini sebuah bukan rekor yang baik saudara. Ini satu rekor yang membuat kita jadi prihatin. Karena kenapa sampai akhir Desember saat ini saudara, total kasus COVID-19 sudah mencapai angka lebih dari 700.000. Sampai akhir tahun 2020 di seluruh dunia ada kurang lebih 80 juta kasus dan Indonesia di urutan yang ke-20. Ada yang namanya korban meninggal dunia, kurang lebih 20.000 jiwa di Indonesia. Dan sudah tahu, ini membuat seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Lebih dari 1,7 juta jiwa saudara meninggal dunia karena kasus yang disebut dengan COVID-19. Pandemi COVID-19 saudara menyebabkan satu krisis resesi yang luar biasa. Indonesia katanya baru pertama kali mengalami resesi sejak 1998. Kita tahu itu dengan krisis moneter. Dan saudara-saudara, kita sekarang juga mengalami satu krisis yang luar biasa bersama-sama dengan dunia. Karena dunia menghadapi resesi ekonomi. Saudara-saudara, saya akan mengkhotbahkan bagian dari kitab Ulangan. Kitab Ulangan adalah khotbahnya Musa. Dan ini adalah pesan terakhir Musa. Musa berkata kepada bangsa Israel dalam Ulangan 31 ayat 1 dan 2. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Ini pesan yang sangat penting kepada bangsa Israel. Saya dulu pernah membaca kitab Ulangan pertama kali ketika belajar sekolah Alkitab. Saya berpikir, aduh ini kitab Ulangan kayak ngulang. Namanya juga kitab Ulangan, Deuteronomy. Aslinya artinya itu hukum yang kedua, Deuteronomy. Saya pikir ngapain lagi mesti baca kitab Ulangan, kan sudah ada yang namanya kitab Bilangan, ada kitab Imamat, ya. Apalagi saudara yang harus kita baca dari kitab Ulangan. Ternyata kitab Ulangan ini pesan yang sangat penting dari hamba Tuhan Musa, khotbah Musa buat orang Israel sebelum orang Israel menyeberangi sungai Yordan masuk tanah perjanjian. Karena dalam Ulangan 31 ayat yang ketiga ada tantangan buat bangsa Israel. Kalau saudara baca dalam ayat yang ketiga, saudara ternyata mereka harus menghadapi bangsa di tanah Kanaan. Saudara pasti pernah baca dalam Bilangan 14. Di dalam Bilangan 14, pada waktu itu saudara orang-orang Israel dalam keadaan sebenarnya ketakutan. Karena 10 pengintai memberikan laporan negatif. Di tanah Kanaan ada orang Yebus, ada orang Amori, ada orang Kanaan, ada orang enak yang tidak enak dilawan saudara. 10 pengintai ini memberikan laporan negatif sehingga orang Israel ketakutan. Mereka tawar hati, mereka menangis, mereka memberontak dan mereka berkata, kita mau balik lagi ke Mesir. Saudara-saudara, saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan untuk masuk di tahun yang baru, di tahun 2021. Karena ada banyak orang yang berkata, Pak, kayak apa ya Pak tahun 2021? Dulu ada euforia, wah ada vaksin, Januari pasti selesai. Ternyata tidak semudah itu. Bahkan saudara, hari-hari terakhir ini kita mulai dikagetkan karena ada mutasi dari virus. Ternyata virus itu bermutasi dan mutasinya membuat orang tertular lebih cepat. Ya, lebih cepat. Membuat kita saudara mulai bertanya-tanya, apakah 2021 ini menjadi tahun yang lebih baik? Ini tahun yang membuat kita bisa mengalami sejahtera. Jangan-jangan keadaannya bisa lebih buruk. Saudara-saudara, itulah sebabnya mari kita dengar pesan Tuhan dari kitab Ulangan. Bagaimana kita menghadapi tantangan, kita menghadapi persoalan. Saya suka mengatakan buat jemaat Tuhan, T ditambah R sama dengan H. T adalah tantangan, R adalah respons, H adalah hasil. Tantangan pasti ada, persoalan pasti nyata. Segala macam perkara yang harus kita hadapi, mungkin itu bisa memberatkan kita, tapi tergantung respon kita. Dan respon kita adalah harus berdasarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata buat kita saudara, pesan Tuhan memasuki tahun 2021. Yang pertama, kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh hamba Tuhan Musa kepada bangsa Israel. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 5 ayat 15, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus oleh Tuhan
Allahmu, supaya engkau jangan melupakan Tuhan. Ulangan 6 ayat 12, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ulangan 7:18, ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Dan Firaun dan seluruh Mesir. Haruslah kau ingat, ulangan 16 ayat 12, bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Seringkali saudara, orang mengingat hal-hal yang buruk. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris yang berkata, my worst enemy is my memory. Musuh terburuk saya adalah memori. Seringkali orang yang mengingat adalah memori-memori yang disebut dengan bad memories. Berapa banyak orang mengalami yang namanya trauma. Karena fokus dalam kehidupan kan terhadap masa lalu cuma dua. Yang pertama fokus pada hal-hal yang buruk, bad memories. Atau fokus pada kejadian masa lalu yang penuh dengan keindahan. Kalau seseorang hidupnya memorinya kepada hal-hal yang buruk, maka yang terjadi adalah ketakutan, kebimbangan, kecemasan, kekalahan. Tetapi kalau orang dalam hidupnya dia mengingat hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa, saudara, maka kekuatan itu ada. Saya pernah nonton sebuah video, ada seorang motivator kasih sebuah ilustrasi, ternyata pikiran kita masa lalu itu memberikan pengaruh buat kekuatan fisik kita. Jadi peserta seminar disuruh begini tangannya, saudara. Disuruh tangannya begini, tahan. Nah, sementara dia tahan, ya, pembicaranya akan tekan tangannya. Jadi tekan, dia tekan. Nah, jadi disuruh tekan. Oke, sekarang ya, saya tekan tangan kamu tahan supaya jangan turun ke bawah. Sekarang kamu ingat hal-hal yang luar biasa. Di mana kamu pernah mengalami mungkin dapat penghargaan. Ketika kamu naik kelas, ketika ujian, ketika kamu menikah. Ya pokoknya pengalaman indah. Kamu ingat. Nah coba kamu ingat. Tutup mata. Ketika dia tutup mata mengingat pengalaman yang indah. Ditekan. Itu ada kekuatan. Nah sekarang ganti. Coba kamu ingat pengalaman buruk. Dikejar anjing, ya, keserempet bajai, gitu ya. Coba kamu ingat pengalaman yang buruk, ya, diusir calon mertua, gitu ya, gitu ya. Belanja di supermarket, ya, kreditnya kartu kredit ditolak, gitu ya. Suruh ingat hal-hal yang buruk, ya. Tutup mata, ingat hal yang buruk, dan apa yang terjadi, saudara, ketika ditekan langsung lemas. Jadi ternyata pikiran itu mempengaruhi fisik. Bukankah Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena kenapa? Hati yang gembira itu pengaruh dari pikiran. Kalau pikiran kita baik, maka emosi kita jadi baik. Tapi seringkali pikiran kita kepada apa? Bad memories. Sudah lihat nih gambar. Behavior and emotion are like an iceberg. Seringkali orang suka bertanya, Pak, kok kenapa hidup saya kok kayaknya nggak seperti Pak Pendeta. Saya lihat Pak Pendeta walaupun di tengah pandemik khotbah dengan semangat, dengan berapi-api. Sehingga habis kebaktian ada kebakaran karena berapi-api khotbahnya. Karena banyak ya orang-orang tanpa sadar di alam bawah sadarnya, saya memakai istilah psikologi. Ya, di alam bawah sadarnya, subconsciousnya, itu adalah bad memories. Yang dikenang adalah hal-hal yang buruk. Kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Peristiwa-peristiwa menyakitkan. Sudah tahu yang namanya tingkah laku seorang anak. A child's behavior is an iceberg. Seringkali seorang anak itu bertingkah laku buruk dan itu terbawa sampai dewasa. Itu karena pengalaman-pengalaman buruk. Ya saya gak mau cerita pengalaman yang buruk dulu saudara. Tapi puji Tuhan saya sudah bisa mengatasi. Saya dulu punya masalah dengan ayah saya yang rasanya gak akur. Saya ingat dulu ini mohon maaf ya. Jangan ditiru ya adik-adik ya. Saya pernah ngajak berantem ayah saya. Saya ingat tuh kelas 2 SMA. Saya ngajakin berantem ayah saya. Ngajakin duel berantem. Karena saya udah capek juga gitu. Ya. Jadi kadang-kadang tingkah laku kita itu dari pengalaman-pengalaman yang buruk masa lalu. Ya. Saudara sebagai orang tua, saudara mesti hati-hati. Karena kita pikir anak masih kecil, dia gak tahu apa-apa. Tapi ternyata ada banyak pengalaman-pengalaman buruk yang dialami oleh seorang anak. Itu mempengaruhi hidupnya sampai dewasa, sampai meninggal. Saya pernah memberikan seminar dan memberikan bukti. Banyak orang-orang yang terjebak dengan masalah LGBT. Itu dari keluarga yang mewarnai kehidupannya, memorinya yang buruk. Saudara, the biggest killers in history. Itu adalah orang-orang saudara. Yang sering kali masa lalunya dihantui dengan pengalaman-pengalaman buruk. Bangsa Israel bersungut-sungut
Dalam Keluaran 15 ayat 24, Keluaran 16 ayat yang kedua, Keluaran 16 ayat yang ketujuh, Keluaran 17 ayat yang ketiga, Bilangan 11 ayat yang pertama, Bilangan 14 ayat yang kedua, Bilangan 16 ayat 41. Mereka bersungut-sungut sehingga Tuhan marah. Kenapa? Coba lihat dalam Bilangan 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku dengan bersungut-sungut, dengan memberontak. Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku. Ternyata orang yang bersungut adalah orang yang tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Lihat kalimat yang Tuhan katakan. Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Mereka 40 tahun di padang gurun. Kata padang gurun itu artinya ditinggalkan. Gak enak tinggal di padang gurun. Siang terlalu panas, malam terlalu dingin. Yang paling enak adalah tinggal di BSD. Ya, di rumah saya ya. Saudara-saudara. Jadi ada banyak orang seperti bangsa Israel. Dia bersungut-sungut. Kenapa saudara? Karena dia mengingat hal-hal yang buruk. Pengalaman negatif itu yang membuat bangsa Israel akhirnya yang usia 20 tahun ke atas tidak masuk dalam perjanjian karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya tahu persis tahun ini banyak tantangan, banyak masalah, banyak pergumulan. Tetapi kalau kita ada sampai di penghujung tahun ini, kita tetap bisa mengikuti ibadah saudara. Saya tahu ada beberapa dari saudara berkata, Pak, justru di tahun ini saya naik jabatan, bayangkan. Pak, di tahun ini saya bisa nabung. Pak, saya di tahun ini, Pak, malah saya bisa jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Dari dapur ke depan rumah, dari depan rumah ke dapur gitu ya. Itu bukan jalan-jalan, itu namanya mondar-mandir. Saudara, yang harus kita ingat di penghujung tahun adalah mengingat kebaikan Tuhan. Mengingat kasih setia Tuhan. Mengingat apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita. Saudara, mengapa bangsa Israel Paskah menjadi sangat penting. Orang Yahudi sampai hari ini. Paskah itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Karena Paskah buat orang Yahudi mengingat mereka bagaimana Tuhan lepaskan dari perbudakan di Mesir. Makanya Israel, kalau sudah lihat ini, Israel's neighbors, tetangganya Israel itu, Israel dikelilingi oleh terrorist organizations. Di sekelilingnya Israel itu semua organisasi-organisasi teroris yang siap menghancurkan Israel. Tapi Israel tidak pernah takut. Kenapa? Karena Israel, orang-orang Yahudi sampai hari ini, tiap kali merayakan Paskah, mereka mengingat kebaikan Tuhan. Mereka mengingat kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Mengapa kita mengadakan perjamuan kudus di penghujung tahun? Karena ungkapan perjamuan kudus adalah kita mengingat korban Kristus. Ketika kita makan dalam perjamuan kudus, kita minum dalam perjamuan kudus, kita mengingat tubuh dan darah Kristus yang membuat kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita diselamatkan, kita menerima kasih Tuhan, kita punya pengharapan, kita menjadi orang yang percaya pada Kristus. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan, haleluya. Saudara, kita harus selalu mengingat kasih setia Tuhan. Mazmur 25 ayat yang ke-6, Mazmur 26 ayat yang ke-3, Mazmur 48 ayat yang ke-10, Mazmur 89 ayat yang ke-2. Kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Istri saya dapat ide selama masa pandemik. Namanya Jar of Blessing, toples berkat. Apa itu toples berkat? Bukan yang isinya permen, kue-kue, bukan. Tapi istri saya berkata, yuk kita menghitung berkat-berkat Tuhan, menghitung kasih setia Tuhan, menghitung segala hal yang Tuhan telah perbuat secara luar biasa. Jadi saya punya satu toples ya, nanti ada semacam kayak yang tulisan yang sticky itu ya, apa itu namanya ya, gitu ya. Terus tiap kali kami mengalami sesuatu yang luar biasa kami tulis, masukin dalam toples itu, Ya jadi istri saya punya sendiri, ya saya sendiri dan juga anak saya Gabriel. Ya itu yang kita lakukan saudara. Jadi cara yang pertama, bagaimana kita mengingat kebaikan Tuhan adalah apa? Ya kita catat. Ya mencatat itu penting. Saudara bisa bayangkan nggak kalau tidak ada yang namanya Alkitab? Alkitab itu karena Tuhan menyuruh ya para nabi, para rasul, hamba-hambanya untuk mencatat karya Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, itu semua. Jadi saudara pun juga punya pengalaman sepanjang 2020, catat. Saudara disembuhkan dari COVID-19, catat. Ya, saudara ditolong menghadapi masalah hutang piutang, catat. Ya, bagaimana saudara bisa menyelesaikan hutang piutang saudara, catat. Bagaimana saudara bisa bekerja di rumah tapi tetap Tuhan berkati saudara, catat. Bagaimana saudara mungkin saat ini melayani, saya pun juga catat. Ya, dan buat semacam kayak simbol peringatan.
Seperti tadi ada jar of blessing, toples, catat. Dan juga saksikan pertolongan Tuhan. Cerita. Jadi saudara, di penghujung tahun ini kalau kita kumpul, coba ngomongnya begini saudara. Ini ngomongnya begini. Ya, jangan ngomongnya aduh gak bisa jalan-jalan nih, aneh-aneh aja nih pemerintah nih. Ya, gue udah pesen tiket ke Bali nih ya, akhirnya gue cuma ke kampung Bali doang nih ya. Gitu. Jangan gitu-gitu. Ya, coba kalau saudara nih, di penghujung tahun kan kita keluarga inti kumpul-kumpul nih ya. Kumpul-kumpul. Coba ngomongin, bicarakan. Ya, sharing kepada satu dengan yang lain, bicarakan. Ya, suami ngomong sama istri, "Ma, luar biasa ya, Ma." Ya, enggak gitu. Ya, tahun ini ya, Ma. Padahal aku sekarang begini-begini. Istri juga gitu. Anak juga begitu. Sharingkan apa yang Tuhan kerjakan sepanjang tahun ini. Karena kenapa? Karena sometimes, kadang-kadang nanti istri kita atau suami kita atau anak kita atau orang tua kita ingatin. Pas kita lemah, kita punya masalah, kita punya pergumulan. Saudara, hari Minggu tanggal 27 Desember, ya, Frans Nicholas bersaksi. Dia seorang artis, seorang pemain film, ya, dan ternyata main film kena imbasnya. Gitu. Wah, saudara mesti lihat ya, kalau saudara 27 Desember ya belum ikut ibadah jam 10, saudara lihat lagi kesaksiannya Frans Nicholas. Ketika dalam pergumulan, ya tiba-tiba dia ingat bagaimana Tuhan tolong dia. Dia harus menjalani operasi, butuh biaya, dan dia ingat. Dan saudara ajaib, dia bersaksi, biasanya hidup dari satu paycheck ke paycheck yang lain. Ya, ibaratnya tuh BP7 berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pasar, badan bakal-bakal gitu ya Kak. Tapi di tahun ini Frans Nicholas bisa bersaksi, bisa nabung. Kenapa? Karena dia mengingat kebaikan Tuhan yang pernah dialami dalam hidup. Jadi penghujung tahun ini pastikan mengingat kebaikan Tuhan, mencatatnya, membagikannya, merenungkannya, dan percayalah kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita akan berlanjut di tahun yang baru. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua saudara, kita harus punya keyakinan pada penyertaan Tuhan, akan penyertaan Tuhan. Ulangan 31 ayat yang ke-8 berkata, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. The Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you or not forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Orang percaya harus punya keyakinan akan penyertaan Tuhan. Orang percaya yang punya keyakinan akan penyertaan Tuhan terlihat. Nyata. Karena kenapa? Ulangan 31 yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan mencari engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Orang percaya yang meyakini akan penyertaan Tuhan, dia tidak tawar hati. Alkitab berkata buat Yosua dalam pasal yang pertama ayat 6, 7 dan 9. Be strong and courageous, be strong and courageous, be strong and courageous. Janganlah kecut dan tawar hati. Mengapa? Karena ayat 9 berkata, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau saudara berkata, Pak, Bapak mesti realistis Pak, ini usaha lagi sepi, dagangan lagi sepi. Pak, tahun depan anak saya masuk kuliah, perlu biaya yang besar. Pak, saya ini tiap hari Pak bangun lemes. Karena rasanya Pak gak siap menghadapi hari yang baru. Saudara-saudara, kalau kita percaya akan kehadiran Tuhan, kita memiliki hati yang teguh. Kita berkata dalam Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati di dalam masa kesesakanmu, kecillah kekuatanmu. If you are weak in a crisis, you are weak indeed. Daud kenapa berani menghadapi Goliat? Karena Daud berkata kepada Goliat, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Yehova Sebaot, Tuhan panglima perang. Segala barisan Israel yang kau tantang itu. Yosua dan Kaleb berbeda dengan 10 pengintai yang lain. Kenapa? Karena Yosua dan Kaleb berkata buat orang Israel, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sebab Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Tuhan Yesus berkata,
Aku menyertai sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. 1 bulan kita punya tema Immanuel. Artinya apa? God with us. Allah beserta dengan kita. Saya mau boleh sedikit ngomong lebih dalam nggak nih, ngomong teologi? Boleh nggak? Ya, oke. Saya anggap walaupun saya nggak tahu respon saudara, boleh ya Kak. Nih, ada istilah dalam bahasa teologianya. Allah kita tuh Allah yang transenden dan imanen. Saya ulangi lagi. Allah kita Allah yang transenden dan imanen. Ini istilah teologi ya. Ini bukan nama toko ya di Jalan Sabang, bukan ya. Transenden dan imanen. Ya, dan di dalam agama lain ya ditemukan tidak ada. Agama yang lain menganggap Allah itu transenden, jauh. Allah yang maha besar, jauh. Ya, engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat. Itu naik mikrolet, jauh dekat 5.000 perak. Tuhan yang kita sembah dalam Alkitab itu Allah yang transenden, di maha, tapi imanen. Artinya apa? Hanya Alkitab, hanya Tuhan Yesus yang berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak ada pendiri agama di dunia. Tidak ada tokoh-tokoh agama yang ngomong seperti Tuhan Yesus. Dan itu terbukti. Sudah baca dalam Alkitab. Dari mulai Injil ini sampai kitab Wahyu. Tuhan Yesus menampakkan diri yang membuktikan penyertaannya kepada orang-orang percaya sebanyak 17 kali. Dan itu benar-benar nyata. Sementara saya berbicara ini, bos saudara. Ada Tuhan yang hadir. Ada Tuhan yang menyertai saudara. Ketika kita berkata Tuhan Yesus masuk dalam hatiku, dia sungguh-sungguh bertakhta di hati kita. Seorang misionaris yang namanya John G. Paton. Dulu waktu kami sekolah, kami belajar para misionaris yang melayani di berbagai macam suku di dunia. Salah satunya ada seorang hamba Tuhan yang melayani di Kepulauan Pasifik, di Pulau Hibrida. Ini masyarakatnya kanibalis. Wah, ketika dia datang ada banyak orang sudah melarang, jangan. Apalagi masyarakat di Pulau Hibrida ini mereka percaya kepada perdukunan yang sangat luar biasa. Singkat cerita John G. Paton datang. Padahal dia bukan dari hamba Tuhan gereja karismatik Pantekosta yang percaya kepada, kan kalau orang Pantekosta karismatik kan percaya belurnya oleh darah Yehuda. Enggak. Ini pendeta gereja Protestan yang tidak model orang Pantekosta karismatik, tapi saya percaya Tuhan yang sama model gereja Pantekosta, gereja Bethel Injil sepenuh, 1/4, 1/8, 1/12. Tapi Tuhan Yesus berjanji buat orang yang percaya menyertai kita sampai kesudahan zaman. Singkat cerita saudara, John G. Paton datang dan betul peperangan rohani luar biasa. Tetapi ketika dia datang dan mulai masuk ke tengah-tengah mereka, ketemu ada 3 dukun yang paling sakti di pulau itu. Tiba-tiba sebelum John G. Paton ngomong tentang Injil Kristus, mereka udah angkat tangan dan berkata, kami mengaku kami sudah mencoba membunuhmu, tapi kami gagal. Mengapa kami gagal? Karena engkau adalah orang suci katanya. Tuhanmu, ini dukun-dukun yang ngomong di Pulau Hibrida, Kepulauan Pasifik, abad 19. Tuhanmu lebih besar daripada Tuhan kami. Ia telah melindungimu. Kenapa? John G. Paton disantet berkali-kali, tidak mempan. 1 pulau dibaptis terima Tuhan Yesus. Saya pernah saksikan pendeta Eko Hidayat, saya interview langsung ini hamba Tuhan. Dia jadi Kristen kenapa? Karena dia santet orang Kristen saudara. Orang Kristennya nggak mempan. Fritz Manampiring, saya pernah berikan kesaksiannya. Masuk di sebuah buku yang berjudul Jesus Freaks, ada kesaksiannya. Dianiaya, maaf kata, ditelanjangin cuma tinggal pakaian dalam, disundut, digebukin, rahangnya hancur. Tetapi orang yang aniaya dia bingung, nih orang nggak mati-mati. Kenapa? Saya tanya langsung kepada pendeta Fritz Manampiring. Dia berkata sama saya, Pak Pendeta percaya atau tidak? Saya dengar suara Tuhan langsung di telinga saya. Saat itu saya tahu walaupun saya teraniaya. Dengan kondisi fisik yang sangat-sangat lemah. Saya kuat. Karena saya tahu Tuhan ada. Saudara-saudara, because God is with us, we need not fear what is ahead of us. No matter how smooth or how rough the day or the next year. Kita nggak tahu bagaimana mungkin smoothnya, lancarnya, tantangannya, persoalannya.
kerasnya tahun depan. God is with us each step of the way. Ada tangan Tuhan yang menuntun langkah-langkah hidup kita. Nobody can break me because I know who stands beside me. And that is God. Tidak ada yang bisa mematahkan, mengalahkanku. Kalau Allah ada bersama dengan kita. Saudara-saudara, masuk ke tahun yang baru. Bersama dengan Tuhan. Kenapa kita bikin ibadah di akhir tahun ini, saudara? Dengan perjamuan kudus. Kita mau mengingat kembali, saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Yesus Kristus. Tuhan yang telah mati di kayu salib. Yang memberikan hidupnya buat kita. Ada Tuhan yang berjanji. Yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Ini dia. Before you sleep, pray. When you wake up, pray. When life gets hard, pray. When you're happy, pray. If you are unsure, pray. God is always with us. Amen. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya mengajak jemaat Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Kita berdoa. Kita membuat sebuah statement of faith. Satu pernyataan iman. Deklarasi iman. Di penghujung tahun ini, kita bikin satu pernyataan iman. Masuki tahun 2021. Saudara-saudara, saudara akan melihat tayangan ini. Mari kita baca bersama-sama. Ini menjadi doa kita. Ini doa kita. Ini keyakinan kita. Kita masuk di tahun yang baru. Bukan apa kata dunia. Bukan apa kata pakar epidemiologi. Bukan apa kata para pakar ekonomi. Bukan apa kata politician. Tapi apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Itu yang kita ucapkan tentang hidup kita di tahun 2001. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama. Kita berdoa dengan mengucapkan pernyataan iman, deklarasi iman kita. Ucapkan ini saudara dari hati saudara. Ucapkan ini dengan satu keyakinan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yang kita ucapkan adalah janji-janji Tuhan yang nyata buat setiap kita. Mari saudara, kita baca bersama deklarasi iman ini. 1, 2, 3. Saya percaya apabila saya mendengarkan perintah Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri sepanjang tahun 2021, Tuhan akan mengangkatku menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saya akan tetap naik di tahun 2021 oleh karena anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan mengenai hidupku. Itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadaku tahun 2021 menjadi tahun yang penuh pengharapan. Dengan iman saya berdoa dan percaya bahwa tahun 2021 menjadi tahun pemulihan, tahun kesembuhan, tahun mujizat, tahun kemenangan, tahun pertumbuhan, tahun sukacita, dan tahun penuhan jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, kita angkat tangan kita bersama. Kita percaya tangan Tuhan yang memegang tangan kita dan memberikan kita kemenangan masuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan di sepanjang tahun 2021, yaitu pemberian Bapa Surgawi yang sempurna, yang memberkati roh, jiwa, dan tubuh saudara. Perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang ajaib terjadi atas seluruh keluarga saudara. Pertolongan Allah Roh Kudus selalu terjadi dalam hidup saudara setiap detik, menit, hari, minggu, bulan-bulan sepanjang tahun 2021. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan sebab kita ada di hari terakhir di tahun 2020 ini. Sebentar lagi kita akan tinggalkan dan kita akan memasuki tahun yang baru 2021. Kita bersyukur karena sampai detik ini Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan tetap melindungi kita. Tuhan tetap menjagai kita. Bahkan Tuhan tetap memberkati kita sekalian. Sekalipun kita menghadapi masa pandemi yang sangat menakutkan, mencemaskan, bahkan juga sangat membingungkan. Tetapi kita dapat melewati tahun 2020 bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku tetap Dia.
Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Tuhan mau menanggung kita. Karena itu mari kita memasuki tahun 2021 dengan kepastian, dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan menggendong kita, Tuhan memikul kita, Tuhan menanggung kita. Bersama dengan Tuhan kita lewati tahun 2021. Karena itu kita berdoa supaya di tahun 2021 Tuhan pakai kita dengan luar biasa menjadi alat di dalam tangan kuasanya dan memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Saya bersama dengan istri mengucapkan kepada saudara sekalian, selamat tahun baru 1 Januari 2021. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaat GBI Ebenezer yang dikasihi Tuhan. Di dalam menyongsong tahun 2021, saya Andreas Menansa memberi pesan, yaitu dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkati orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi di dalam masa pandemi ini, biarlah kita optimis, tetap semangat, dan mengandalkan Tuhan, serta berharap hanya kepada Tuhan saja. Tetap semangat. Shalom. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Andri William Kabaresi beserta istri saya Anik Indari bisa menjumpai Bapak Ibu serta saudara semua meskipun secara virtual. Sebelumnya kami sekeluarga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk Bapak Pendeta Amos Hosea beserta keluarga, untuk Bapak para pendeta dan penatua serta jemaat GBI Ebenezer. Tidak terasa sudah 10 bulan kita tidak berjumpa dalam ibadah secara langsung. Namun kami percaya kasih dan penyertaan Tuhan Yesus selalu senantiasa menyertai kita semua. Tetap percaya di dalam Tuhan Yesus, yakin dan percaya Tuhan Yesus sanggup menolong kita dan memulihkan semua keadaan kita. Tetap semangat dan jangan hilang harapan di dalam Tuhan. Tetap berdoa, beriman, berserah, berharap, dan bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya Jemaat GBI Ebenezer Jakarta. Kami keluarga Bubi Panjaitan mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut Tahun Baru. Jangan takut dan gelisah hatimu mengakhiri 2020 dan memasuki 2021. Ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal, karena Ia adalah Immanuel. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat Hari Raya Natal 2020. Kami keluarga besar dari Bapak Pika Sam Setiawan mengucapkan selamat Hari Natal bagi seluruh jemaat gereja GBI Ebenezer. Semoga damai sukacita Natal menyertai kita semua. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yakin dan percaya bahwa kehadiran Tuhan Yesus ke dunia membawa damai sukacita. Tetaplah setia pada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya Dr. Yunus dan keluarga mengucapkan selamat tahun baru. Dalam kitab 1 Samuel 7 ayat 12 dikatakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita, dan saya percaya di tahun mendatang juga Tuhan akan menolong kita di masa pandemi COVID ini. Tetaplah mengandalkan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Shalom, saya Thelma. Saya Bob Opier. Selamat Tahun Baru 2021. Tetap semangat dan jangan hilang harapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy New Year. Pemenang bukannya tak pernah gagal, tapi tak pernah menyerah. Selamat menyongsong dan memasuki tahun baru 2021
tahun yang penuh dengan harapan dan kemenangan. Halo, Jemaat GB Ebenezer yang terkasih, tetap semangat dan percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap menikmati setiap musim-musim yang kita lalui. Tahun penggenapan Tuhan dan tahun perkenanan Tuhan atas hidup kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Kita akan berjalan dengan El Shaddai, Allah Maha Besar. Dan kita akan selalu bersama dengan Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin, amin, amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Shalom, saya Yoran Lopez. Saya Frida Lopez. Kami mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Dan tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita semua. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Haleluya. Shalom Jemaat GB Ebenezer. Gak usah khawatir dengan apa yang ada di hadapan kita. Selama kita tahu siapa yang berjalan bersama dengan kita. Stay safe, stay healthy, and keep the faith. Immanuel, Tuhan beserta kita. God bless you. Shalom Ebenezer, saya Nicul. Saya ingin mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara semua selamat tahun baru 2021. Biar di tahun yang baru masih ada semangat yang baru, masih ada harapan yang baru dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Terus semangat, jangan menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Kak, Tuhan Yesus itu baik ya Kak? Ya Dek, bahkan sangat baik. Makanya kita harus mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Seperti tertulis di dalam Yeremia 17 ayat 7. Apa tuh Kak bunyinya? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GB Ebenezer. Meskipun kita masih beribadah secara online, tetap semangat ya. Dan jangan hilang harapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy New Year. Dadah. Puji Tuhan, kita telah mendengar berbagai macam kata-kata yang menguatkan kita semua. Saya percaya kata-kata tadi bukan sekedar sebuah ungkapan, bukan sebuah kata-kata hikmat manusia, tapi saya percaya itu kata-kata yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan buat saudara kita, sesama kita dikuatkan, saling menguatkan. Itu yang kita perlukan masuk di tahun yang baru. Amin. Terima kasih buat semua yang terlibat di dalam pelayanan dari awal tahun ini sampai akhir tahun ini. Terima kasih. Di masa pandemik ini banyak sekali kita belajar ya, dalam pelayanan. Ini suasana yang berbeda dan kita bersyukur ada banyak saudara kita yang membantu kita, menolong kita, mendoakan kita, memberikan support, mendukung pelayanan walaupun melalui live streaming, melalui online service. Ya, ada yang baru bergabung juga dengan kita ya. Belum pernah datang di GB Ebenezer tapi rasanya sudah menjadi keluarga besar GB Ebenezer ya. Jadi dalam Kristus kita tidak mengenal ya, karena dia bukan jemaat Ebenezer, bukan jemaat GBI, jadi bukan bagian. Tidak, dalam Kristus kita semua bersaudara. Ya, orang bilang bersaudara gitu ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Kita menutup tahun ini dengan penuh ucapan syukur. Amen. Dan saya bersama suami akan mengucapkan Happy New Year. Selamat masuk tahun yang baru dengan kekuatan. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya, puji Tuhan. Saudara berada, mari nikmati kebaikannya.